Berikutnya kepada Bang Refli Harun, silakan Bang Refli. Ya, saya tidak banyak yang ingin saya close ya untuk closing statement itu. Saya kira memang hubungan antara state dan civil society ini memang sangat naik turun ditentukan oleh bagaimana wajah kekuasaan yang berkuasa hari ini. Padahal wajah kekuasaan itu bisa berganti dalam 5 tahun atau maksimal 10 tahun. Karena itu menurut saya, apa yang sudah stabil di masyarakat, itu harusnya negara tidak boleh mengintervensinya. Karena kalau tidak nanti tradisi yang baik di masyarakat itu akan diobok-obok oleh kekuasaan yang datang. Apalagi kita ini sekarang kan rezim kita ini rezim elektoral, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Dan setiap kontestasi elektoral itu selalu saja datang ke pesantren-pesantren untuk minta dukungan. Kira-kira begitu kan? Bahkan sebelumnya itu minta doa biasanya. Ketika menjelang pemilihan minta dukungan. Nah, wajah pesantren jadi buruk karena intervensi negara, karena datang itu dengan bawa amplop biasanya, bawa uang dan lain sebagainya. Niatnya mau membantu, tapi membantunya itu pada momen-momen tertentu yang dikaitkan dengan momen elektoral, sehingga negara tidak berperan untuk mengenforce apa yang sudah baik di masyarakat akan semakin baik lagi, justru memberikan contoh-contoh yang tidak baik atau kurang baik. Itu satu. Yang kedua, saya setuju tadi dengan pernyataan bahwa choice-nya itu harus ada di masyarakat atau di pengasuh atau di pesantren itu sendiri. Jadi negara itu menyediakan kedua belah tangannya, karena negara kan menguasai resources. Resources itu bukan punya presiden, bukan punya menteri, bukan punya menteri agama, tapi resources itu adalah punya masyarakat, punya rakyat, punya negara. Jadi negara itu komponennya adalah penguasa dan rakyat. Penguasa jumlahnya berapa gelintir, tapi rakyat itu jumlahnya ratusan juta. Karena itu bantuan kepada pesantren, bantuan kepada katakanlah NGO, bantuan kepada siapapun unsur-unsur society yang melaksanakan sebagian fungsi negara, yaitu melaksanakan sebagian dari fungsi tujuan negara, misalnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tidak boleh diartikan sebagai blessing, kebaikan dari negara. Tapi itu adalah kewajiban negara untuk melakukan enforcing. Misalnya kalau masalahnya isunya adalah pendanaan yang dibantu. Isunya adalah kurangnya tenaga kerja, tenaga pengajar yang dibantu. Tapi bukan berarti kemudian negara atau penguasa yang 5 tahunan itu mengambil tradisi yang baik dari pesantren ini dan membawanya dalam ombang-ambing politik yang tidak pasti. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada lagi pendidikan yang baik di pesantren, melainkan pendidikan bagaimana terlibat dalam kekuasaan. Padahal kiai kan tidak perlu menjadi pangkostrat atau menjadi jabatan-jabatan lain. Saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli Harun. Berikutnya terakhir Bang Ahmad Nurdin, silakan.